ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh ketua kelas untuk memimpin doa? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu cek hadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hai semua, Bu. Alhamdulillah, semua pada sehat ya hari ini. Oke, sebelum masuk di sini Ibu akan ada ice breaking nih. Cluenya adalah kalian harus menyentuh anggota badan yang apa yang Ibu katakan atau Ibu ucap ya. Sekali lagi apa yang Ibu katakan. Misal contohnya Ibu bilang kepala, kalian harus sentuh kepala. Ibu bilang mata, kalian harus sentuh mata. Gitu ya, paham? Paham. Siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai. Kepala, mata, mulut, bahu. Ya, udah pada fokus semuanya hari ini. Oke, kalau gitu sebelum mulai kita tepuk semangat dulu biar semangat hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat semua hari ini. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Kita belajar apa sih hari ini? Persamaan garis lurus. Iya, tapi sebelum masuk ke materinya, di sini Ibu mau mengenalin tokoh matematika kalian, yaitu René Descartes yang lahir pada tahun 1566 sampai 1650. Beliau adalah matematika asal Prancis yang memperkenalkan sistem koordinat kartesius. Sistem ini membantu menentukan posisi titik dan menganalisis kemiringan atau gradien suatu garis yang akan menjadi topik pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk di sini ada review. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari grafik persamaan garis lurus. Dimana di sini coba kalian perhatikan grafik. Di sini ada pertanyaan, menurut kalian apa perbedaan yang terlihat dari kedua garis tersebut? Coba boleh angkat tangan yang ingin berpendapat. Saya, Bu. Iya, boleh saya. Jadi garis yang kiri arahnya lebih tegak menjulang ke atas. Nah, kalau yang garis yang kanan itu lebih miring mendatar. Iya, betul, betul Chania. Betul sekali ya. Jadi garis grafik yang di sebelah kanan itu terlihat lebih tegak atau curam, sedangkan garis yang di sebelah kiri itu grafik garisnya lebih mendatar atau landai gitu ya. Oke, ada sekarang kalian berarti udah paham semua ya tentang materi sebelumnya yaitu grafik persamaan garis lurus. Oke, selanjutnya di sini ada asesmen diagnostik tentang materi koordinat kartesius untuk sebagai kemampuan pemahaman awal kalian untuk mempelajari sebelum mempelajari topik kemiringan. Nah, di sini boleh di-share atau klik link yang sudah Ibu berikan ke ketua kelas, boleh ketua kelas untuk share linknya ke teman-temannya ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, dilihat dari hasilnya, guys, semuanya udah paham semua nih tentang materi koordinat kartesius. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, di sini ada gambar. Pernah gak sih kalian lihat menara ini? Menara apa? Bisa. Ada di mana? Di Itali. Iya, betul sekali. Nah, hubungannya apa sih Bu menara Pisa ini dengan persamaan garis lurus? Coba kita nonton videonya bareng ya. Ya, oke, jadi berdasarkan video tersebut, persamaan garis lurus ini dalam proses kemiringan atau gradien memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya yang pertama itu ada menara Pisa. Kemiringannya ini digunakan untuk mengukur tingkat kemiringan menara agar tetap aman. Yang kedua, yaitu pada atap rumah. Kemiringan ini membantu air hujan untuk mengalir dengan baik. Dan yang terakhir ada jalan menanjak. Kemiringannya itu diperhitungkan untuk kendaraan agar bisa melintas dengan aman. Nah, tapi sebenarnya apa sih Bu pengertian dari kemiringan atau gradien itu? Nah, jadi kemiringan atau gradien itu adalah nilai yang menunjukkan tingkat kemiringan atau kecolongan suatu garis lurus. Kemiringan sering disimbolkan dengan huruf M yang didefinisikan sebagai rasio perubahan vertikal terhadap perubahan horizontal. Nah, di sini juga ada rumus umumnya di mana M sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Di sini juga ada
rumus jika garis melewati dua titik, yaitu rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, agar lebih paham cara menghitungnya, di sini Ibu kasih soal deh, dimana diketahui garis melewati titik A sama dengan 4,2 dan titik B sama dengan 6,8. Nah, ditanyanya adalah tentukan kemiringannya atau gradiennya. Jawab. Nah, di sini kita analisis dulu. Soalnya ini kan berarti melewati titik A dan titik B ya. Jadi rumusnya itu yang kedua ya, karena garis melewati dua buah titik. Jadi rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang 1 dibagi X2 dikurang X1. Ini X1-nya, ini Y1-nya, ini X2-nya, ini Y2. Nah, untuk menjawab soal tersebut, ada yang bisa bantu Ibu untuk menghitungnya? Bu. Iya, boleh saya. Ya, rumusnya berarti Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Iya, betul sekali. Jadi kemiringannya adalah 3. Boleh tepuk tangan bacanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Bisa ya cara menghitungnya? Bisa. Oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran pada hari ini, ada 3. Yang pertama, memahami konsep kemiringan atau gradien, di mana nanti kalian akan memahami konsep kemiringan atau gradien itu seperti apa. Yang kedua, menghitung nilai kemiringan atau gradien dari suatu persamaan garis atau dari dua titik yang diketahui, di mana nanti kalian menghitungnya itu menggunakan manual, bisa menggunakan manual maupun menggunakan GeoGebra. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan garis lurus, di mana nanti akan diberikan masalah kontekstual yang harus kalian selesaikan. Selanjutnya di sini ada penilaian pada hari ini. Nanti kalian bentuk kelompok ya, 4 sampai 5 orang. Yang dinilai itu kolaborasi atau kerjasama kalian dalam kelompoknya, kreativitas kalian dalam memecahkan masalah itu seperti apa. Lalu ada penilaian kritisnya juga. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan, dan terakhir kita tutup dengan kuis. Seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup. Jelas ya sampai sini? Jelas. Kalau jelas di sini Ibu kasih masalah dulu yang pertama. Nah, dari masalah tersebut lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan nilai gradien masing-masing miniatur. Yang kedua, bandingkan. Yang ketiga, simpulkan. Dan yang keempat, gunakan GeoGebra untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Ya, oke, boleh duduk per kelompoknya masing-masing. Iya, jadi kelompok 1, saya kelompok 2, jadi kelompok 3 ya. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, untuk petunjuk pengisian LKPD-nya ini langkah-langkahnya sama kayak di masalah ini ya. Karena masalah ini adalah soal dari yang ada di LKPD. Yang pertama apa? Yang Nilai gradien masing-masing miniatur. Yang kedua, Bandingkan. yang ketiga, Simpulkan. Dan keempat, gunakan GeoGebra. betul, di sini ada 3 kegiatan ya, ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Sampai sini paham? Paham. Boleh lanjut dikerjakan. Pokok gue bertanya. Iya kayak gini ya. Ini diturunin dulu. Ada yang belum paham? Iya. Ya, oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sekarang waktunya kita presentasi. Boleh perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Saya mau presentasi udah. Iya, boleh, silakan Jenny.
hasil algebranya ya. Ya, Ibu. Ya, yang lain boleh disimak ya. Jadi tadi titik A itu sama dengan Ya. 4,2. Iya, titik A 4,2. Titik B B itu 8,10. 8,10. Iya, selanjutnya ke lain. Lain itu klik segmen. Iya, betul. Review. Di scroll bukan. Iya, benar. Setelah itu kita tarik titik A ke titik B. Selanjutnya kita klik Iya, mau ke visual. itu stop. Terus diklik garisnya. Naiknya sama dengan 2. Iya, boleh kasih kesimpulan ini dari hasil yang kamu dapat? Jadi dari yang tadi di manual dengan yang GeoGebra hasilnya sama, gradiennya 2. Iya betul, jadi kemiringan ini dapat ditentukan melalui dari rumus dua titik ini dapat ditentukan baik manual maupun menggunakan GeoGebra. Oke, terima kasih Denny, boleh kasih applause dulu. Oke, selanjutnya di sini Ibu ada lembar refleksi, silakan boleh diisi sesuai perasaan dan pengalaman belajar kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Boleh diisi, Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mengisinya. Iya. Iya, sudah selesai semuanya? Sudah. Boleh dikumpulkan. Iya, oke. Oke, ada yang dapat menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya Ibu, Iya, boleh ini. berdasarkan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa pemiringan menunjukkan tingkat kecurangan suatu garis dapat ditentukan dari 2 titik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali betul nih. Ya betul ya. Jadi konsep kemiringan ini banyak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada apa aja? Menara pisah, atap rumah, dan yang tadi jalan yang menanjak. Betul sekali. Nah, di sini sebagai penutup, Ibu bagikan tes tertulis dikerjakan secara individu. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Boleh dikumpulkan. Oke, Ibu mengapresiasi kerjasama dan semangat kalian pada hari ini. Boleh tepuk tangan dong untuk kalian semua. Oke, untuk tindak lanjut berikutnya, Ibu nanti akan berikan pengayaan dan juga remedial dari hasil tes tertulis tadi yang sudah kalian kerjakan. Oke, silakan boleh ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.